Bismillahirrahmanirrahim guys. Seperti biasa nih dari Arjata Farm, pingin selalu update guys biar yang biasa langganan di channel saya menjadi pintar. Ini guys mengenai indigo perak. Bener guys, yang namanya wawasan pakan itu harus benar-benar dikuasai guys. Karena ya zaman milenial seperti ini mah kalau masalah ternak hanya itu aja, atau katanya ya di rumput aja gak apa-apa, tidak pusing. Nah jangan seperti itu guys. Sekarang kita zamannya kemajuan guys. Kan kita harus paham bahwa dunia ini sekarang terbuka guys informasi. Nah kalau menurut para ahli yang sudah lihai-lihai itu mempelajari kandungan protein, katanya indigo perak proteinnya tinggi. Nah masa kita harus menutup mata guys? Tidak seperti itu. Nah untuk kali ini kita mau membahas mengenai cara memperbanyak indigo perak dengan cepat guys, tanpa gagal alias 100% top. Top Marco top, tidak akan gagal guys. Nah baiklah guys, tidak panjang lebar mengenai ininya ya, mengenai kandungannya. Soalnya udah berapa kali atau berapa season nih kita dari Arjatapa mengupas mengenai indigo perak guys. Di antaranya ya kalau orang awam mah indigo perak terjadi kumanya nyalamun dibere jukut mah guys, andaikan satu karung itu proteinnya hanya misal ini mah guys 11%. Nah kalau indigo perak tidak perlu satu karung guys, karena kandungannya hampir ya 20% ke atas lah, gak tahu 27 gak tahu 30 yang jelas. Jadi merenan Sunda nama aiku jukut mah hoyong wareg teh sakarung, ku indigo perak mah teu kudu sakarung guys. Mungkin 2 kilo ge wargen. Karena naon? Iya kan karena kandungan proteinnya. Jadi makanan itu kalau kapasitas dalam kesehatan begitu ya, bukan banyaknya guys, melainkan kandungannya. Contoh ya tuh guys, misalkan begini, kalau kita lapar kita minum air putih kan, atau haus misalkan, kan sebatas hausnya. Coba kalau minumnya sirup guys, yang ada alpukat, yang ada gula arennya, kemudian ada susunya. Nah satu gelas itu secara penelitian guys lebih dari 2000 kalori. Manusia hanya memerlukan sekitar 2000 sampai 2600 per hari guys. Jadi sehari minum oge guys, sirup cukup itu kebutuhan kalori manusia. Nah seperti itu. Kalau kita hanya minumnya air putih, ya merenan seberapa puluh gelas merenan. Bari air putih mah tidak ada kalorian guys. Jadi kalorinya otomatis harus yang lain seperti gula, misalkan nasi atau jajan lah sebagainya, seperti itulah. Baik guys, kita lanjut ke pokok utama. Jadi kandungan indigo perak nggak perlu dibahas ya, anggap udah tahu. Nah cara memperbanyaknya seperti ini guys. Misalkan kalian ya yang peternak-peternak muda milenial atau yang sudah berumur tetapi berjiwa muda dan pingin maju. Pertama itu kalau pingin memperbanyak, pertama wayahnya kudu punya satu guys. Caranya ya misalkan beli aja lah di Shopee yang gede guys. Nah kemudian setelah ditanam tumbuhnya, kita tunggu satu yang itu guys. Tanaman indigo perak bagaimana caranya lah, pokoknya harus ada satu yang sudah cukup tua guys. Nah biarin mengembang, biar banyak dulu ini ranting-rantingnya, biarin. Nah setelah banyak kita cangkok guys, seperti ini nih caranya. Nah kemudian cangkoknya itu ya normal biasa, dikelupaskan dulu lah 5 cm guys, pakai naon we lah, pakai pesok atau apalah, silet atau cutter. Nah kemudian kita kerik guys. Setelah dikerik, nah baru
kalau bisa dilumuri ku ini guys, bisa ku lidah buaya atau ku bawang nih guys ya, di YouTube juga banyak. Nah, mengapa saya bilang begitu? Ya karena saya udah mempraktekannya guys, dan 100% berhasil. Kalau nggak percaya, ya mangga main ke tempat saya guys, ke Arjeta Farm. Alamat Jalan Cikijing, Desa Linggar, Kecamatan Rancake, Kabupaten Bandung. Tanya ke Pak Jejen yang punya Arjeta Farm guys, peternakan domba. Nah, kemudian kita kupas. Setelah kupas, kita kasih media tanam guys. Mau tanah biasa, dikasih basah dulu biar nempel guys. Mau tanah, mau sekam padi dicampur teh nih guys, atau mau dolomit misalkan, atau hampas kelapa lah, apalah yang ada. Kalau bisa jangan beli guys. Yang gratis-gratis weh. Nah, kemudian kita bungkuskan, langsung ikat ya seperti biasa normal. Diikat kurapia guys. Usahakan pakai plastiknya plastik yang bening guys. Kemudian di talian sing rapi guys. Jadi jangan bocor lah. Kalau bocor itu kan jadi seolah-olah begini. Ini maksudnya kan di cangkok teh maksudnya lamun urang mah dikekep gas biar pemuaiannya dikondisikan lambat begitu, sehingga si tempat untuk tumbuh akarnya teh mirip tanah lah, seperti itulah. Jadi dikekep-kekep gitulah, jadi kondisi di dalam tanah seperti itu. Nah, periksa guys nanti kalau udah beres 1 minggu atau 2 minggu kita lihat. Atau nanti juga akar keluar guys. Nah, andaikan akarnya udah cukup banyak, itu kita bukan patokan sama ini ya guys. Maksudnya berapa lama, berapa bulannya, yang penting kita lihat aja. Kalau akarnya sudah mulai banyak, nah bisa digergaji guys, dipindah. Nah, jadi maksudnya kalau misalkan punya dulu satu teh, biarin yang banyak dulu ininya cabangnya, nanti kita cangkok seperti itu guys. Insya Allah guys, kalau misalkan udah punya satu, mau memperbanyak 100 juga lah dalam tempo 1 bulan juga sudah bisa diwujudkan guys. Nah, kalau di setek guys, sistem setek itu ya kayak di YouTube itu suka ada kegagalan. Mungkin itu gagalnya itu bisa di 50% atau semuanya mati juga bisa guys. Karena banyak faktor guys. Jadi faktornya teh bisa wae. Satu, misalkan kitanya tidak memperhatikan kelembaban. Nah, kalau terlalu panas bisa mati juga. Kalau terlalu lembab juga mati. Jadi banyak prosesnya lah kalau untuk disetek. Nah, apalagi misalkan pakai biji. Kalau pakai biji ya minimal untuk durasi putaran pingin di alam 1 tahun guys. Nah, kalau disetek dicangkok seperti ini, 1 bulan udah punya 100 indukannya. Kalau nyeteknya bisa sampai 100 seperti itu guys. Ya mungkin aja tergantung ininya lah, jumlah cabangnya. Kalau cabangnya banyak ya diusahain lah, bisa lah sebanyak-banyaknya. Jadi alhamdulillah, mengapa saya bilang seperti itu, jadi judul nanti 100% akan tumbuh karena saya sudah melaksanakannya guys. Jadi patokannya seperti ini guys. Kalau kita ternak domba, nah kan Indigopera itu termasuk legroom, dimana legroom itu kapasitasnya adalah sebagai konsentrat alam gitu guys. Nyalam orang mah daging lah kalau manusia mah. Kalau di hewan mah konsentratnya daging teh nyaeta ya protein eta. Protein nabati. Jadi legroom lah yang mengandung kacang-kacangan definisi. Jangan lupa dibolongin guys seperti ini ya guys, ditojos-tojos. Nah, biar satu kelembabannya tidak terlalu ini guys ya.
ya tidak terlalu kekekep gitu. Kedua, ini berfungsi untuk masuknya air apabila malesnya bor, seperti itu guys. Jadi kalau hujan bisa masuk sedikit-sedikit dan keluar lagi, sehingga posisinya kita tidak kerepotan menyiram, seperti itu guys. Di sini nama guys. Jadi bisa indigo pera, bisa turi, bisa kaliandra juga sistemnya seperti itu, insya Allah guys 100% tumbuh. Nah kalau turi saya sudah mencoba seperti itu, sama di cangkok seperti itu ya guys. Cuman karena mungkin kurang pengalaman jadi belum berhasil, jadi belum bisa membuat kontennya guys, karena takut ya bisa gagal gitu guys. Jadi kan yang namanya konten mah harus dipertanggungjawabkan gitu guys. Andaikan misalkan ada orang penasaran lalu datang ke tempat saya, kan saya tidak bisa membuktikan bagaimana. Nah kalau indigo pera mah alhamdulillah saya juga sudah banyak. Jadi guys kalau kita punya bank pakan kemudian legroomnya lebih banyak, itu justru lebih baik. Kalau jukut mah, atau dikatakan jukut itu rumput ya, kalau dikatakan sebagai hijauan, sebagai bahan dasar serat, itu mungkin di lapangan juga banyak. Iya, kalau misalkan habis di kebun, kita babat misalkan di pinggir sungai atau di sawah-sawah atau di ladang-ladang diurus lah, gampang diketemukan mah. Sedangkan legroomnya atau proteinnya kan susah kalau tidak melak guys. Nah jadi kalau kita punya bank pakan, misalkan legroomnya lebih banyak, itu lebih bagus guys. Karena kondisinya seperti tadi diputar. Kalau misalkan rumput tidak ada, rumput bisa cari di tempat lain. Kalau legroomnya susah. Ya, iya. Legroom itu minimal 30% guys. 30% dari total pakan. Ada orang bilang cenah teu kudu ku legroom ku jukut oge. Oh, cukup cenah, genut cenah gitu guys, sehat. Nah, kita kembali lagi ke ilmu pengetahuan. Sekarang itu kan dunia peternakan sudah terbuka guys, sudah ada penelitiannya. Kan seperti ini, memang sama rumput gemuk. Cuman kebutuhannya kalau misalkan kita udagannya adalah kilogram misalkan atau banyaknya. Nah, kalau domba misalkan 10, rumputnya 1 karung misalnya guys. Nah, kalau ditambah konsentrat mah alias protein mah nggak perlu sekarung, seperti itu guys. Kemudian kesehatannya ya otomatis lebih bagus karena kan kandungan proteinnya lebih memadai guys. Kalau di rumput kan tidak lebih dari 11% protein. Di rumput juga ada protein, cuman ya tidak banyak alias sedikit lah. Kalau di konsentrat ya sudah jelas proteinnya lebih dari 20%, seperti itu guys. Nah, kembali lagi ke pokok permasalahan ya guys. Jadi kalau sistemnya di cangkok itu tingkat gagalnya sedikit lah. Dan saya berani bilang bahwa keberhasilannya 100%. Iya. Tetapi misalkan kendalanya seperti ini, misal ini ya guys, misalkan tidak hujan. Nah si cangkokan tadi teh ya usahain dibasahin guys, dicebor lah, disemprot bagian ininya yang di talian anak biar rapi, biar lembab terus gitu guys. Tapi kalau saya itu yang kemarin itu ya, yang nyangkok alhamdulillah tidak diapa-apain juga, tumbuh gak 100% guys. Ya gitu guys. Meskipun ini seperti asal-asalan seperti itu ya guys ya, tapi memang harus begitu ininya. Kalau pingin banyak
legroom alias pengen banyak indigo peranya ya harus nanam, bagaimana lagi. Kalau di semai itu 1 tahun guys. 1 tahun baru bisa dipanen, kan terlalu lama. Nah kalau di ini mah di cangkok mah 1 tahun mah wow udah punya 100 guys. Di tempat saya lah sebagai rujukan gitu di daerah Bandung guys. Indigo perak. Nah, indigo perak itu kalau kejauhan mah tidak jauh dari gamal guys, pohon gamal. Tetapi kalau di dekat-dekat mah mulai beda guys, gamal sama indigo perak. Nah kalau nanam gamal itu lebih gampang. Seperti itu guys. Ya segitu aja informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dari Arjata Farm. Tolong di subscribe guys. Dan kalau mau yang inilah, mau silaturahmi ke rumah kalau mau beli bibit-bibit rumput, insya Allah guys, mau di WA langsung, mau bayar di tempat atau gimana lah, gampang sekarang. Kita itu alhamdulillah sudah mengembangkan meskipun tidak banyak ya guys. Mau pesan indigo pera bisa kalian turi, red napir, kayak odot, pacong. Pokoknya odot dan pacong itu disebut nate primadona lah guys, tidak pernah sepi itu. Para petani atau peternak itu pesennya odot aja yang pacong guys, padahal manu lainnya banyak. Ini sekilas info aja ya guys, seperti ini guys lah. Pokoknya mah pacong itu ciri-cirinya kalau jadi si tunas nate lurus. Nah kalau gama umami itu ngembang guys, jadi lebih bekah gitulah. Nah itu perbedaan pacong jeung gama umami guys. Persis seperti perbedaan antara indigo perak sama gamal guys. Kalau kejauhan sama bentuknya, tetapi kalau disidik-sidik tidak sama. Begitu guys. Jadi kalau kita pengen tahunya 100% ya wayahnya harus punya guys. Saya juga dulu hampir-hampiran pusing guys membedakan antara biograss sama biopitas misalkan, atau biopitas sama pacong juga susah itu guys. Tetapi setelah beli dan dibesarin, ternyata bedanya seperti itu guys. Sama model kalau pacong mah durinya agak banyak, tetapi kalau biograss durinya sedikit begitu. Tapi garis besarnya sama guys. Nah, kalau misalkan maaf guys, ini yang lain dulu dibahas sedikit lah biar kita semakin paham. Nah, kalau janjibar guys, itu daunnya tidak terlalu lebar, beda sama pacong guys. Kalau janjibar itu kecil-kecil justru, tidak terlalu lebar dan warnanya putih. Ya segitu dulu di subscribe guys, atau pesen ke saya guys kalau mau pesen rumput-rumputan ya. Harga mah kompetitif lah begitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.